Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Kita masih membicarakan tentang penggunaan turunan fungsi trigonometri atau yang dikenal dengan istilah aplikasi turunan fungsi trigonometri. Kemarin kita sudah membicarakan beberapa aplikasi turunan fungsi trigonometri. Di antaranya yang pertama kemarin kita sudah membicarakan tentang titik stasioner. Yang kedua fungsi naik atau fungsi turun. Yang ketiga persamaan garis singgung. Yang keempat nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi trigonometri. Nah, dan sekarang kita lanjutkan lagi membahas aplikasi turunan fungsi yang lain, yaitu tentang selang kecekungan fungsi trigonometri. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah kalian belajar materi ini, kalian harus dapat menentukan selang kecekungan fungsi trigonometri. Dan kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan selang kecekungan fungsi trigonometri tersebut. Ya. Baik, kita mulai saja membahas tentang selang kecekungan fungsi trigonometri. Kita lihat di sini yang pertama, grafik fungsi f(x) cekung ke atas. Kita lihat ini gambarnya cekung ke atas. Maka titik baliknya di sini adalah titik minimum atau berada pada nilai paling rendah ya di sini, jadi nilai minimum. Kemarin kita sudah berbicara kalau nilai minimum maka turunan keduanya lebih dari 0. Nah sekarang yang kedua, grafik fungsi f(x) cekung ke bawah. Kita lihat sini, cekung ke bawah. Kita lihat titik baliknya berarti titik baliknya adalah titik maksimum atau berada pada nilai paling maksimum ya. Jadi kemarin sudah kita bicarakan nilai maksimum dari fungsi f(x) jika turunan keduanya kurang dari 0 ya. Jadi di sini grafik fungsi f(x) cekung ke atas saat nilai minimum. Jika turunan keduanya atau f double aksen x ini lebih dari 0 atau positif. Ya. Terus yang kedua, grafik fungsi f(x) cekung ke bawah saat nilai maksimum. Atau f double aksen x-nya kurang dari 0 atau negatif ya. Jadi di sini kalau mau menentukan apakah fungsi f(x) itu cekung ke atas atau cekung ke bawah, dasarnya adalah turunan keduanya ya, f double aksen x. Jika dia lebih dari 0 maka cekung ke atas, jika kurang dari 0 maka cekung ke bawah. Ya, itu dasarnya. Untuk lebih memahami materi tentang selang kecekungan fungsi trigonometri tadi, kita coba pelajari beberapa contoh soal ya. Yang pertama, diketahui f(x) sama dengan sin 2x untuk x berada pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini intervalnya sangat penting ya, dari 0 sampai 360 derajat. Di sini kita lihat intervalnya x lebih dari sama dengan 0. Ada sama dengannya di sini, berarti 0 ini masuk penyelesaian ya. Nanti kalau kita gambar pada garis bilangan, berarti titiknya penuh arsirannya. Di sini untuk nilai 360 juga ada sama dengannya di sini. Berarti kalau kita gambar pada garis bilangan, titiknya kita gambar penuh ya. Tentukan interval fungsi f cekung ke atas dan interval fungsi f cekung ke bawah. Jadi maksudnya pada interval berapakah fungsi tersebut cekung ke atas dan pada interval berapakah fungsi tersebut cekung ke bawah. Karena dasarnya tadi untuk menentukan cekung ke atas atau cekung ke bawah adalah turunan kedua, maka langkah pertama kita adalah fungsi tadi kita turunkan sampai turunan kedua ya. f(x) tadi kan sama dengan sin 2x. Kita turunkan dulu. Turunan sin 2x adalah cos 2x. Kali turunan 2x ini adalah 2. Berarti turunan pertamanya adalah
2 cos 2x. Ya. Kita turunkan lagi, cari turunan keduanya. Turunan cos 2x adalah min sin 2x. Kali turunan 2x adalah 2, kali 2 di depannya sini adalah 4 ya. Jadi turunan keduanya min 4 sin 2x. Setelah dapat turunan pertama dan kedua, langkah ke berikut kita cari titik-titiknya dulu ya. Dari turunan kedua ini, kita cari titik-titiknya dulu, nilai x-nya dulu. Nah, tadi kan kalau cekung ke atas berarti lebih dari 0, F double aksen X-nya. Kalau cekung ke bawah berarti kurang dari 0. Nah, dalam penyelesaian kita buat sama dengan 0 dulu. Kita buat sama dengan dulu. F double aksen X sama dengan 0. F double aksen X tadi adalah min 4 sin 2X. Min 4 sin 2X sama dengan 0. Kedua ruas seperti biasa kita bagi dengan min 4. Ya. Min 4 sin 2X dibagi min 4 adalah sin 2X. 0 dibagi min 4 adalah 0. Nah, jadi sin 2X sama dengan 0. Persamaan ini kita rubah bentuknya ke persamaan sin. Ya. Nah, harus membentuk sin X sama dengan sin alfa. Ya. Sin X sama dengan sin alfa. Berarti di sini sin berapa yang nilainya 0. Ya. Yaitu sin 0. Jadi sin 2X sama dengan sin 0. Ya. Nah, jadi di sini ini sebenarnya rumus umumnya ini adalah sin X sama dengan sin alfa. Maka penyelesaiannya X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat atau X sama dengan 180 min alfa tambah K kali 360 derajat. Jadi ini sin X ya, bukan 2X ini. Sin X sama dengan sin alfa. Tadi kita punya sin 2X sama dengan sin 0. Berarti X-nya adalah 2X. Alfanya adalah 0. Nah, kita selesaikan dulu untuk bentuk yang pertama ini. X sama dengan alfa ditambah K kali 360 ya. X-nya tadi adalah 2X ya. X-nya tadi adalah 2X. Sama dengan alfanya tadi adalah 0 ya. Tambah K kali 360 derajat. 0 ditambah K kali 360 derajat adalah K kali 360 derajat ya. Kedua ruas ini kita bagi dengan 2. Berarti 2X dibagi 2 adalah X ya. K kali 360 derajat dibagi 2 adalah K kali 180 derajat. Kalau K-nya 0, berarti 0 kali 180 derajat adalah 0. Jadi X-nya sama dengan 0 kalau K-nya sama dengan 0 ya. Jadi X sama dengan 0 kalau K-nya sama dengan 0. Kalau K-nya kita ganti 1. 1 dikali 180 adalah 180 derajat. Jadi kalau K-nya 1, X-nya 180 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 180 derajat. Kalau K-nya 2, berarti 2 kali 180 derajat adalah 360 derajat. Jadi X-nya 360 derajat kalau K-nya 2. Ya. Kalau K-nya 2, X-nya 360 derajat. Cukup sampai K2 saja. Kalau K-nya 3, kan nanti lebih dari 360. Padahal interval kita hanya dari 0 sampai 360. Ya. Jadi cukup sampai K sama dengan 2 aja kita menghitungnya. Nah, kita lihat lagi yang di sebelah kanan. Ya. X sama dengan 180 min alfa ditambah K kali 360. X-nya tadi adalah 2X. Ya. Terus sama dengan 180 min alfanya tadi adalah 0 ya, tambah K kali 360. Kedua ruas kita bagi 2. 2X kita bagi 2 adalah X. 180 dikurang 0, 180 dibagi 2 adalah 90 ya. Tambah K kali 360 dibagi 2 adalah K kali 180 derajat. Sekarang kita coba kalau K-nya 0. Berapa X-nya? 0 dikali 180 derajat sama dengan K-nya di sini sama dengan 0 ya. 0 dikali 180 derajat adalah 0 ditambah 90 adalah 90. Jadi X-nya sama dengan 90 kalau K-nya 0. Kalau K-nya 1. 1 kali 180 adalah 180 tambah 90 adalah 270. Jadi
Kalau K-nya 1, X-nya 270. Kalau K-nya 2 kali 180, 360 ya. Tambah 90 jadi 450. Jadi kalau K-nya 2, X-nya 450, berarti di luar interval, tidak masuk ya. Jadi yang masuk nilainya adalah 0, 90, 180, 270, dan 360. Nah, nilai X ini, ada 5 yang memenuhi ini, kita buat dalam garis bilangan. Jadi ingat angkanya lah 0, 90, 180, 270, dan 360. Kita buat dalam garis bilangan ya. Kita lihat di sini. Intervalnya tadi antara 0 sampai 360 ya. Tadi angka yang kita dapat X-nya 0, 90, 180, dan 270, 360 tadi ya. Ada 5 nilai tadi. Nah, sekarang ada berapa interval nih kita lihat. Interval pertama antara 0 sampai 90, interval kedua 90 sampai 180, interval ketiga 180 sampai 270, interval keempat 270 sampai 360. Jadi ada 4 daerah di sini atau 4 interval. Masing-masing harus kita uji coba ya. Apakah pada interval ini if double actionnya lebih dari 0 atau kurang dari 0. Kita coba. Nah, terus di sini titiknya ada yang penuh, ada yang kosong ya. Tadi sudah Ibu jelaskan di awal, karena intervalnya ada sama dengannya tadi, X lebih dari sama dengan 0, maka pada 0 ini termasuk penyelesaian sehingga kita arsir penuh. Dan X tadi kurang dari sama dengan 360 derajat, maka 360 derajat ini diarsir penuh juga ya. Kalau yang lainnya tidak. Nah, masing-masing interval kita uji coba ya. Kita masukkan ke turunan kedua tadi, apakah dia menghasilkan kurang dari 0 atau lebih dari 0. Misal pada interval pertama ini antara 0 sampai 90, kita ambil salah satu titik uji, misalnya 60 ya. Boleh saja yang lain sebenarnya, tidak harus 60, yang pasti dia harus berada pada interval 0 sampai 90. Kita di sini Ibu coba yang 60. Kalau X-nya sama dengan 60 derajat, kita masukkan ke turunan kedua tadi. Turunan keduanya tadi kan min 4 sin 2X ya. Kita masukkan X-nya adalah 60, berarti 2 kali 60 adalah 120. Jadi min 4 sin 120 ya. Nah, sebenarnya di sini kita hanya perlu tanda saja ya. Tanda di sini apakah negatif? Kalau negatif tadi berarti kurang dari 0, ataukah positif atau lebih dari 0 ya. Sebenarnya angka setengah akar 3-nya ini tidak kita perlukan ya. Nah, terus sin 120, di mana sin 120? Kita lihat di kuadran sini ya. Kuadran 1 ini 0 sampai 90, kuadran 2 dari 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, kuadran 4 270 sampai 360. Kita lihat di sini kalau pada kuadran pertama semua perbandingan trigonometri positif, kalau pada kuadran 2 hanya sin dan kosikan yang positif, berarti yang lainnya negatif. Kalau kuadran 3 hanya tan dan kotangan yang positif, kalau kuadran 4 hanya kos dan sekan yang positif ya. Kita lihat di sini sin 120 berada di kuadran mana? Sin 120 di sini 90. Nah, 120 berarti dia di kuadran 2. Sin tandanya apa? Sin tandanya positif ya. Berarti sin ini tandanya positif, kali di sini negatif berarti hasilnya adalah negatif ya, atau kurang dari 0. Nah, di sini berarti kurang dari 0 atau negatif. Atau kalau mau dicari nilainya boleh sin 120 itu nilainya setengah akar 3 kali min 4 berarti min 2 akar 3 ya. Berarti if double actionnya min kurang dari 0. Terus untuk interval kedua, misalnya di sini antara 90 sampai 180, kita ambil misalnya 150 ya. Kita masukkan ke turunan kedua tadi. 2 kali 150 adalah 300. Min 4 sin 300. Sin 300 di kuadran mana? Coba kita lihat di sini. 90, 180, 270, 300. Berarti 300 di kuadran 4. Di kuadran 4 nilai sin negatif ya.
Jadi negatif dikali negatif sini positif ya, maka nilainya positif atau lebih dari 0 ya. Atau kalau mau dicari nilainya boleh sin 300 itu nilainya min setengah akar 3 kali min 4 jadinya positif 2 akar 3 atau lebih dari 0 ya. Nah, sekarang sama untuk interval ketiga, kita lihat sini antara 180 sampai 270 derajat. Kita ambil contoh misalnya 210 ya, angkanya 210. Kita masukkan ke turunan kedua. 2 kali 210 adalah 420. Jadi min 4 sin 420. Sin 420 itu di kuadran mana? Coba kita lihat. Satu keliling penuh kan 360 ya. Tambah 90 berarti 360 tambah 90 450. Berarti kelebihan ya. Jadi berarti dia di kuadran sini. 360 tambah 60 lagi ya kan. Sini 420 di sekitar sini 420. Berarti dia di kuadran 1. Di kuadran 1 sin nilainya positif. Jadi positif dikali negatif hasilnya adalah negatif atau kurang dari 0. Nah, jadi kuadran daerah 3 sini juga kurang dari 0 atau negatif ya. Kalau mau dicari nilainya, sin 420 tadi adalah setengah akar 3 dikali min 4 adalah min 2 akar 3 atau kurang dari 0 ya. Untuk interval keempat di antara 270 sampai 360 ini kita ambil misalnya angka 315 ya. X sama dengan 315, kita masukkan ke turunan kedua. 2 kali 315 adalah 630 ya. Berarti min 4 sin 630. Di kuadran mana dia? 630. Ya. Kita lihat sini 360 satu keliling penuh tambah 90 450 540 630. Pas di sini ya. Sama aja dengan sin 270 di sini. Sama aja dengan sin 270. Nilainya adalah min 1. Min 1 kali min 4 adalah positif 4 atau lebih dari 0. Jadi interval keempat ini juga positif. Untuk menentukan titik ujinya ini 60, 150, 210, 315 ini terserah kalian ya. Menentukan nilainya terserah asal dia berada pada interval tersebut. Usahakan untuk lebih mudahnya ambil angka-angka yang bisa kita larikan ke sudut istimewa ya. Kalian tentunya sudah mengenal tentang sudut-sudut istimewa. Nah, dari sini kita lihat yang menyebabkan F double aksen kurang dari 0 atau negatif adalah interval antara 0 sampai 90 dan 180 sampai 270 ya. Sedangkan yang positif adalah 90 sampai 180 dan 270 sampai 360. Jadi kesimpulannya, jadi fungsi fx cekung ke atas, kalau cekung ke atas tadi berarti ambil yang positif ya, pada interval 90 sampai 180, menulisnya begini, X lebih dari 90 derajat, kurang dari 180 derajat, dan di sini yang positif 270 derajat sampai 360 derajat. Dan X lebih dari 270 derajat, tapi kurang dari sama dengan 360 derajat. Hati-hati di sini ada sama dengannya ya, karena titiknya penuh untuk 360 derajat. Dan fungsi F cekung ke bawah, kalau cekung ke bawah tadi ambil yang negatif ya, berarti X-nya lebih dari 0, tapi kurang dari 90 derajat. Jadi X-nya lebih dari sama dengan 0, tapi kurang dari 90 derajat. Sini 0-nya juga ada sama dengannya, ya, karena di sini titiknya penuh. Dan X lebih dari 180 derajat, tapi kurang dari 270 derajat. Ya, ini kesimpulannya. Nah, terus contoh yang kedua, diketahui fx sama dengan 20x min 10 sin 4x. Untuk x juga berada pada interval 0 derajat sampai v. V ini adalah 180 ya. Jadi ingat interval kita sekarang dari 0 sampai 180. Ya. Tentukan interval fungsi di mana f cekung ke atas dan di manakah f cekung ke bawah ya.
Langkah pertama sama kayak tadi, kita turunkan sampai 2 kali. Fx-nya tadi adalah 20x min 10 sin 4x. Kita turunkan. Turunan dari 20x adalah 20 ya. Turunan dari min 10 sin 4x. Turunan dari sin 4x adalah cos 4x. Terus turunan dari 4x ini adalah 4 dikali min 10 di sini berarti min 40. Jadi turunan pertamanya 20 min 40 cos 4x. Turunkan lagi. Turunan 20 itu 0 ya. Terus turunan dari cos 4x adalah min sin ya, min. Berarti min ketemu min sini jadi positif nanti. Sin 4x. Terus di sini turunan dari 4x-nya adalah 4 kali 40, 160. Jadi F double aksen X-nya adalah 160 sin 4x. Langkahnya ke berikut sama kayak tadi. Kita sama dengankan 0 dulu. F double aksen X sama dengan 0. Nah, F double aksen X-nya tadi adalah 160 sin 4x. 160 sin 4x sama dengan 0. Sama-sama kita bagi 160 ya. 160 sin 4x dibagi 160 adalah sin 4x. 0 dibagi 160 adalah 0. Jadi sin 4x sama dengan 0. Kita buat lagi sama kayak tadi ya. Bentuk sin x sama dengan sin alfa. Jadi sin berapa yang nilainya 0 adalah sin 0. Jadi sin 4x sama dengan sin 0. Sudah membentuk sin x sama dengan sin alfa. Ini sin x ya, bukan sin 2x. Sin x sama dengan sin alfa. Penyelesaiannya nanti seperti ini. Seperti biasa, x sama dengan alfa ditambah k kali 360 atau x sama dengan 180 min alfa ditambah k kali 360. Yang pertama dulu, sebelah kiri dulu kita selesaikan. X-nya tadi adalah 4x ya, alfanya adalah 0. 4x sama dengan alfanya 0 tambah k kali 360. Kedua ruas kita bagi 4. 4x bagi 4 adalah x. 0-nya tidak perlu kita hitung lagi ya. K kali 360 dibagi 4 adalah K kali 90 derajat ya. Kalau K-nya 0, berarti 0 kali 90 adalah 0. Kalau K-nya 1, berarti 1 kali 90 adalah 90. Kalau K-nya 2, berarti 2 kali 90 adalah 180 ya. Cukup sampai K sama dengan 2 aja. Kalau K sama dengan 3, nanti lebih dari 180. Sementara interval kita hanya 0 sampai 180. Sebelah kanannya, X sama dengan 180 min alfa. 180 min alfa. Ditambah K kali 360. X-nya tadi adalah 4X ya. X-nya tadi adalah 4X. Alfanya adalah 0. Sama dengan 180 min alfanya adalah 0 tambah K kali 360. Kedua ruas juga kita bagi 4. 4X dibagi 4 adalah X. 180 dikurang 0 adalah 180 dibagi 4 adalah 45. 360 dibagi 4 adalah 90 ya. Nah, kalau K-nya 0. 0 kali 90 0 tambah 45 adalah 45. Kalau K-nya 1 kali 90 90 tambah 45 adalah 135. Kalau K-nya 2 kali 90 180 tambah 45 225. Nah, ini sudah berada di luar interval, jadi tidak termasuk penyelesaian. Jadi nilai X yang memenuhi hanya 5, 0, 45, 90, 135 dan 180. Untuk 0 dan 180 ini nanti titiknya penuh ya, karena di sini ada sama dengannya. Kita lihat garis bilangannya di sebelah. Angkanya tadi adalah 0, 45, 90, 135, dan 180. Titik untuk 0 ini penuh arsirannya, untuk 180 juga penuh, yang lain kosong. Nah, sama ini ada 4 interval, interval 1, interval 2, interval 3, interval 4. Masing-masing kita ambil titik uji ya, salah satu titik uji. Misalnya interval pertama 0 sampai 45 di sini, pada 0 sampai 45 kita ambil angka 30 ya. 30 X sama dengan 30 kita masukkan ke turunan kedua. Turunan kedua tadi adalah 160 sin 4X. Berarti 4 kali 30 adalah 120. Sin 120. Sin 120 di sini 90, 120. Berarti di kuadran 2. Sin di kuadran 2 nilainya positif. Positif kali positif adalah positif atau lebih dari 0. Jadi pada interval pertama nilainya positif ya, F double aksennya.
Pada interval kedua sekarang, antara 45 sampai 90, misalnya kita ambil 60. Ya, masukkan ke turunan kedua. Berarti 4 kali 60 adalah 240. Sin 240 di kuadran mana dia? Sin 240, 90, 180. Nah, di sini ya, belum sampai ke sini. Kalau di sini sudah 270. Berarti di sini dia, di kuadran 3. Di kuadran 3 sin negatif. Ya. Negatif kali positif adalah negatif. Jadi kurang dari 0. Kalau mau dicari nilainya, sin 240 itu adalah min setengah akar 3 kali 160. Berarti min 80 akar 3 ya. Demikian juga untuk interval ketiga, sini misalnya kita ambil antara 90 sampai 135 ini, kita ambil salah satu titik misalnya 120. Masukkan ke turunan kedua. 4 kali 120 adalah 480. Sin 480 ya. Di mana? Di kuadran mana? Sini satu keliling penuh 360 tambah 90 450. Nah, tambah di sini berarti di kuadran 2 dia. Nah, di kuadran 2 sini. Kalau sampai sini tadi 450 tambah 30 derajat sini. Di sini dia ya. Nah, berarti di sini tandanya positif untuk sin. Positif dikali di sini positif adalah positif. Berarti lebih dari 0. Atau kalau dicari nilainya, sin 480 tadi adalah setengah akar 3. Kali 160 adalah 80 akar 3. Positif ya, lebih dari 0. Jadi pada interval ketiga juga positif. Terus interval keempat 135 sampai 180. 135 sampai 180, kita misalnya ambil salah satu titik diantaranya adalah 150 ya, diantaranya sini 150. Masukkan ke turunan kedua. Turunan keduanya 160 sin 4x ini. Berarti 4 kali 150 adalah 600. 160 sin 600. Sin 600 di mana? Sin 600. 360 tambah 90 450 tambah 90 lagi 540 tambah 90 lagi 630. Nah, berarti kalau sampai sini 630. Berarti kalau 600 ini di sini dia ya, di kuadran 3. Di kuadran 3 nilainya negatif untuk sin ya. Berarti negatif kali positif sini adalah negatif. Kalau dicari nilainya, sin 600 itu sama dengan min setengah akar 3. Kali 160 adalah min 80 akar 3 atau kurang dari 0. Nah, dapat sudah kita tanda-tanda untuk setiap interval. Jadi kita simpulkan di sini, fx cekung ke atas, berarti ambil yang positif ya kalau cekung ke atas, pada interval x lebih dari sama dengan 0 kurang dari 45. X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 45. Dan X lebih dari 90 kurang dari 135. X lebih dari 90 kurang dari 135. Dan fx cekung ke bawah ambil yang negatif ya. Pada interval, negatif sini, X lebih dari 45 kurang dari 90. X lebih dari 45 kurang dari 90. Dan X lebih dari 135 kurang dari sama dengan 180. X lebih dari 135 kurang dari sama dengan 180. Sini ada sama dengannya ya. Karena titiknya penuh. Oke. Kita tambah satu contoh soal lagi. Yang ketiga di sini. Tentukan selang kecekungan Tentukan selang kecekungan fungsi fx sama dengan 3 cos 2x plus v. Jadi fungsinya adalah fx sama dengan 3 cos 2x plus v. Pada interval antara 0 sampai 2v. Berarti antara 0 sampai 360 derajat ya. Selang kecekungan maksudnya apakah cekung ke atas atau cekung ke bawah tadi. Dua-duanya berarti ditanya ya. Kita turunkan. Sampai turunan kedua sama kayak tadi. 3 cos 2 fx-nya adalah 3 cos 2x plus v. Kita rubah dulu supaya mudah menghitung ya. V ini dalam bentuk derajat adalah 180 derajat. Jadi bentuknya sama aja dengan fx sama dengan 3 cos 2x tambah 180 derajat. Turunkan.
Turunan dari cos 2x plus 180 ini adalah min sin 2x plus 180. Kali turunan di dalamnya sini, turunannya adalah 2 ya. 2x itu turunannya 2. Kalau 180 turunannya 0. Jadi kali 2, kali 3 di depannya sini. Berarti min 2 kali 3, min 6 ya. Jadi min 6 sin 2x plus 180 ini adalah untuk turunan pertama. Turunan keduanya, turunan dari sin 2x plus 180, turunan sin adalah cos 2x plus 180 kali turunan di dalamnya sini. Turunan 2x plus 180 ini adalah 2. Ya. 2 kali min 6 di depannya sini berarti min 12 cos 2x plus 180. Jadi F double aksen X-nya adalah min 12 cos 2x plus 180. Sama kayak tadi, kita cari dulu nilai-nilai X-nya. F double aksen X-nya sama dengan 0 dulu ya. Tadi berapa? Min 12 cos 2x plus 180 itu sama dengan 0. Sama-sama kita bagi 12 kiri dan kanan. Min 12 cos dari 2x plus 180 ini dibagi dengan min 12 adalah cos 2x plus 180. Sebelah kanannya dibagi min 12 adalah 0 ya. Nah, jadi ini kita rubah ke bentuk cos, persamaan cos. Harus membentuk cos X sama dengan cos alpha. Cos berapa yang nilainya 0? Adalah cos 90 derajat ya. Jadi bentuknya sudah di sini cos X sama dengan cos alpha. Jadi yang dianggap X-nya nanti adalah 2X plus 180 ini. Sedangkan alfanya adalah 90. Ya, kita masukkan ke rumus untuk persamaan kosinus. Kita lihat di sini, kalau bentuknya cos X sama dengan cos alpha, maka menyelesaikan nanti X sama dengan alpha ditambah K kali 360, atau X sama dengan min alpha ditambah K kali 360. Kita ikutin rumusnya ini untuk sebelah kiri dulu. Ya, ini tadi persamaannya tadi Ibu salin lagi nih. Cos dari 2X plus 180 sama dengan cos 90. X-nya berapa? X-nya adalah 2X plus 180. 2X plus 180 sama dengan alpha. Alpanya tadi adalah 90 derajat plus K kali 360 ya. 180-nya kita pindah dulu ke sebelah menjadi min 180. Jadi sebelah kiri adalah 2X ya, sama dengan tadi pindah menjadi min 180, berarti 90 min 180 adalah min 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Kedua ruas kita bagi dengan 2 ya. 2X dibagi 2 adalah X sama dengan min 90 derajat dibagi 2 adalah min 45 derajat tambah K kali 360 dibagi 2 adalah 180. Nah, sekarang kalau K-nya 0. Kalau K-nya 0, 0 kali 180 adalah 0, min 45, berarti dia min 45. Min 45 ini tidak masuk karena di luar interval antara 0 sampai 2V ya. Kalau K-nya 1, 1 kali 180 adalah 180, dikurang 45 adalah 135. Jadi X-nya 135 kalau K-nya 1. Kalau K-nya 2, 2 kali 180 adalah 360, dikurang 45 adalah 315. Jadi X-nya adalah 315 kalau K-nya sama dengan 2. Terus yang sebelah kanannya, X-nya tadi adalah 2X plus 180, ini adalah X-nya, ya 2X plus 180, sama dengan min alpha, berarti min alfanya tadi adalah 90 derajat, tambah K kali 360. Plus 106, plus 180 ini kita pindah lagi ke sebelah menjadi min 180. Berarti sebelah kiri adalah 2X saja sisanya ya. Sama dengan min 90, min 180 berarti min 270. Tambah K kali 360. Kedua ruas kita bagi 2. 2X dibagi 2 adalah X. Min 270 derajat dibagi 2 adalah min 135 derajat. Tambah K 360 dibagi 2 adalah 180. 360 derajat dibagi 2 adalah 180 derajat. Nah, sekarang kalau K-nya 0. 0 dikali 180 adalah 180. Kalau K-nya adalah 0 dulu. 0 dikali 180 adalah 0.
min 135 adalah min 135 ya. Nah, ini di luar interval antara 0 sampai 2V. Jadi tidak masuk penyelesaian. Sekarang kalau K-nya 1. 1 kali 180 adalah 180, dikurang 135 adalah 45. Jadi X-nya sama dengan 45 kalau K-nya sama dengan 1. Terus kalau K-nya 2. 2 kali 180 adalah 360, dikurang 135 adalah 225. Jadi kalau K-nya 2, didapat X 225. Nah, di sini ada 4 nilai X yang memenuhi, yaitu 45, 135, 225, dan 315 ya. Kita pindahkan ke garis bilangan. Jadi tadi 45, 135, 225, dan 315 ya. Intervalnya antara 0 sampai 360 derajat tadi. Kita lihat sini penuh arsirannya ya untuk interval karena ada sama dengannya. Sekarang masing-masing interval ini ada berapa interval ini? 1, 2, 3, 4, 5 interval. Masing-masing interval kita ambil salah satu titik untuk menguji ya. Misalnya pada interval pertama antara 0 sampai 45 kita ambil 30. X sama dengan 30 ya. Kita masukkan ke turunan keduanya tadi. Turunan keduanya tadi adalah min 12 ya, turunan keduanya tadi min 12 cos dari 2x plus 180 derajat ya. Jadi kita masukkan ke min 12 cos 2x plus 180 derajat. X-nya tadi kita ganti dengan 30 ya. 2 kali 30 60 ya, tambah 180 berarti 240. Jadi min 12 cos 240 sama dengan min 12 cos 240 berapa? Kita sebenarnya perlu tandanya saja, angkanya kita tidak perlu ya. Cos 240 180 tambah di sini 60 240 ya. Cos 240 di sini di kuadran 3. Di kuadran 3 cos nilainya negatif. Berarti negatif entah angkanya berapa di sini kita tidak perlukan sebenarnya, hanya perlu tandanya saja. Negatif kali negatif adalah positif ya. Terus pada interval yang kedua antara 45 sampai 135 kita ambil angka 60 misalnya. Kita ambil angka 60, kita masukkan ke turunan kedua tadi. 2 kali 60 adalah 120, ditambah 180 adalah 300. Jadi min 12 cos 300. Min 12 cos 300 ya. Sama dengan min 12 cos 300 itu tandanya positif atau negatif? Cos 300. 180, 270. Di sini ya, 300 itu di kuadran 4. Di kuadran 4 tanda cos adalah positif. Berarti positif kali negatif adalah negatif. Jadi kuadran 2 sini negatif. Interval kedua sini negatif. Terus untuk interval ketiga antara 135 sampai 225. Kita ambil contoh misalnya kita ambil nilainya X sama dengan 150. Di antara sini ada X sama dengan 150. Kita masukkan ke turunan kedua tadi. 2 kali 150 adalah 300. 300 tambah 180 berarti 480. Jadi min 12 cos 480. Min 12 cos 480. Sama dengan min 12 cos 480 itu di mana? Di kuadran mana? Satu keliling penuh ini adalah 360. Tambah 90 adalah 450. Berarti tambah 30 lagi ya. Berarti di kuadran sini dia. Di kuadran 2 ya jadinya ya. Cosnya di kuadran 2. Cos di kuadran 2 tandanya negatif. Ya, negatif. Berarti negatif kali negatif adalah positif ya. Jadi interval 3 adalah positif. Sekarang interval 4 antara 225 sampai 315. Kita ambil misalnya X-nya 250 ya. X sama dengan 250. Kita masukkan ke turunan kedua. 2 kali 250 adalah 500, tambah 180 adalah 680. Jadi min 12 cos 680. Sama dengan min 12 cos 680 di mana? Cos
680. Ini 160 tambah 90 450 tambah 90 540 tambah 90 630 tambah 50 di sini 680 ya. Berarti dia di kuadran 4. Tandanya positif untuk cos di kuadran 4. Berarti positif kali negatif adalah negatif. Jadi pada interval keempat sini negatif ya. Terus interval yang kelima antara 315 sampai 360. Misal kita ambil angka 350 ya. X sama dengan 350. Kita masukkan ke turunan kedua. 2 kali 350 adalah 700 tambah 180 adalah 880. Jadi min 12 cos 880 ya. Di kuadran mana dia 880? Di sini 360 satu keliling tambah 360 lagi adalah 720 ya. 720 tambah 90 810 tambah 70 880. Ibu ulang, kalau satu keliling penuh kan 360. Kalau dua keliling penuh tambah lagi 360 berarti 720 tambah 90 72 tambah 9 81 ya. 81 kalau sampai ke sini 81 810 tambah sini lagi 70 880. Nah, berarti dia di kuadran 2 sini untuk cos 880. Tandanya negatif ya untuk cos. Berarti negatif kali negatif adalah positif. Jadi di sini positif. Nah, kelima interval kita sudah tahu nilai untuk turunan keduanya ya. Ini positif negatifnya kita sudah tahu. Jadi bisa kita simpulkan sudah. Jadi fungsi fx cekung ke atas. Kalau cekung ke atas ambil yang positif. Pada interval di sini x lebih dari sama dengan 0 kurang dari 45. X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 45. Atau bisa juga yang di sini. X lebih dari 135 kurang dari 225. X lebih dari 135 kurang dari 225. Atau yang ketiga sini. X lebih dari 315 kurang dari sama dengan 360. X lebih dari 315 kurang dari sama dengan 360 ya. Nah, dan cekung ke bawah pada interval yang negatif. X lebih dari 45 kurang dari 135. X lebih dari 45 kurang dari 135. Atau di sini X-nya lebih dari 225 kurang dari 315. Lebih dari 225 kurang dari 315. Nah, Ibu rasa 3 contoh soal ini sudah lebih dari cukup untuk kalian bisa menentukan selang kecekungan fungsi trigonometri ya. Baik itu yang cekung ke atas ataupun cekung ke bawah. Kalian prinsipnya hanya melihat dari turunan keduanya. Jika turunan keduanya lebih dari 0 atau positif, maka dia cekung ke atas ya. Dan apabila dia kurang dari 0 atau negatif, maka cekung ke bawah. Nah, jadi kita sampai saat ini sudah membahas beberapa aplikasi turunan fungsi. Ada 5 yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah titik stasioner, yang kedua adalah nilai fungsi naik atau fungsi turun, yang ketiga adalah persamaan garis singgung, yang keempat adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Yang kelima tadi adalah selang kecekungan ya fungsi trigonometri. Nah, jadi ada 5 aplikasi turunan fungsi trigonometri yang harus kalian pahami. Nah, materi kita sudah cukup. Nah, sekarang kalian harus tetap semangat belajarnya, selalu jaga kesehatan. Ya, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.